Nah, udah 2022. Mungkin kalian lupa, biar gue ingetin. Saatnya Linku Starto. Hai Gamers, para Wibu Dinal, jumpa lagi bersama gue Admin Asura dan kalian sedang nonton Wibu Lokal. Untuk video pertama yang gue bikin di tahun 2022 ini, gue bakalan nge-review movie Sword Art Online Progressive yang tayang di Indonesia awal tahun ini. Gue udah nungguin lama movie ini tayang di Indo itu, sejak gue terakhir nonton bagian akhir dari Sword Art Online Alicization War of Underworld. Gue nonton di bioskop tetap dengan protokol yang sedang berlaku ya. Gue harap kalian masih juga. Oke, tanpa berlama-lama, video ini akan mengandung spoiler. Jadi spoiler alert buat kalian. Dan link ke Starto. Jelas movie ini tuh dibuat untuk mereka yang udah pernah baca atau nonton Sword Art Online. Jadi kalau kalian nggak pernah nyentuh animenya atau light novelnya, pasti kalian akan susah ngikutin ceritanya. Bakal ada istilah-istilah soal VR MMORPG gitu. Minimal kalian tahu basic-basic game lah, game-game RPG gitu. Movie dengan embel-embel progresif ini mengambil setting waktu beberapa hari sebelum peluncuran dari game Sword Art Online yang berlangsung pada 6 November 2022. Dan semua sudut pandang sebagian besar adalah sudut pandang dari Asuna. Jadi, kalau kalian nungguin aksi Kirito di movie ini, gue sih saranin siap-siap kecewa. Karena aksi Kirito itu nggak banyakan Asuna. Karena ya Kirito kebetulan di anime Sword Art Online kali ini tuh bukan tokoh utamanya. Kita akan lebih banyak mendapatkan insight dari latar belakang Asuna yang tidak pernah diceritakan sebelumnya. Bagaimana keluarganya, ayahnya, ibunya, teman-temannya, sekolahnya, gimana rambut Asuna itu bisa dikepang kayak gini gitu ya. Bahkan teman dekatnya yang ngajak Asuna itu buat main ke Sword Art Online. Namanya Misumi Tozawa, atau ntar lebih sering dipanggil dengan sebutan Mito sepanjang movie-nya. Ya sampai akhirnya mereka masuk ke Sword Art Online, terus tahu kalau nggak bisa logout, dan akhirnya mengetahui kalau game gua singkat aja jadi ECO ini adalah dead game. Selanjutnya Asuna dan Mito join force alias partian buat bertahan dan namatin SEO bareng-bareng sampai ke lantai 100. Tentunya semua nggak akan mudah. Para pemain di hari pertama itu super banyak, dan mereka sama-sama berebut resource. Dan kita tahu, para beta tester udah tahu duluan nih spot-spot leveling yang enak. Mereka nggak mungkin rebutan di spot yang dekat kota permulaan. Jadi mereka jauh dari kota, nyari tempat leveling di mana monster-monsternya cukup mudah dikalahkan tapi ngasih XP yang lebih banyak. Nah, dari sini kita udah dikasih tunjuk nih, dikasih clue-clue dikit konflik para pemain beta tester sama pemain newbie-nya. Belum lagi, banyak yang udah kena mental setelah beberapa lama di dalam game. Karena mereka nih tahu udah ada 1000 lebih pemain yang telah meninggal, menjadikan suasana di dalam game itu makin menekan mental para pemain dan menjadikan banyak orang yang putus asa untuk menamatkan game SEO ini. Ya, konflik-konflik itu nggak luput dari Asuna dan Mito yang lama-kelamaan berefek ke hubungan mereka berdua. Sisanya gue nggak bisa cerita aneh-aneh soal movie ini itu. Paling ya sama kayak di episode 1 animenya, gitu, anime seriesnya, dengan beberapa perubahan. Karena ada karakter yang namanya Mito tadi. Cara ngegambarin ceritanya tuh kayak gini. Cepet aja ya, movie-nya itu simpelnya kayak gini. Jadi kalau gue bilang movie-nya itu kayak di episode 1 itu ya bener. Ntar itu ada scene ya kayak rapat ngelawan bos lantai 1 gitu ya. Terus ngelawan bos lantai 1. Terus endingnya Kirito jadi public enemy. Terus itu dia jadi bitter, beta tester dan cheater, padahal enggak gitu ya. Kirito punya motif lain di sini. Note gua sih, kan beta testernya dapat 2 bulan nih buat ngetes game SEO, dan mereka cuma sampai lantai 6. Si Mito itu kan pakai cowok ya, avatar cowok gitu. Di awal movie, dia itu ngelihat Kirito nyelesain lantai duluan daripada dia. Nah, sepenglihatan gua, itu avatar asli Kirito yang udah pakai elucidator, alias bukan mas-mas boyband yang ngajarin clean di awal seri. Ya, detail kecil sih, tapi ini agak kurang di kontinuitasnya. Buat penokohan, gue akan bilang sama aja kayak yang ada di seri animenya. Terutama buat duo kita, Kirito dan Asuna. Palingan di style Asuna aja yang jadi note gue. Ternyata setelah gue sadar, yang berubah itu di bagian rambutnya gitu ya, di kepang rambutnya Asuna nih. Tapi untuk karakter Mito, gue akan bahas dikit karena karakter ini tuh spesial hadir untuk movie kali ini. Jadi, Mito ini adalah anak yang suka banget main game dan sangat kompetitif. Selain nilainya yang selalu peringkat 1 di sekolah. Hal yang gue suka dari movie ini, itu ada di bagian penokohannya. Jadi, gue suka gimana cara penulisnya nyeritain perkembangan karakter-karakter di sini secara pelan. Jadi nggak tiba-tiba overpower, tiba-tiba time skip, udah kuat, hampir mentok, dan kaya raya. Jadinya kita bisa lebih dekat sama karakternya, dan bisa berinvestasi hati lebih banyak ke karakter-karakternya. Gimana mereka bertumbuh, ngadepin masalah,
sampai akhirnya ngelawan bos lantai pertama. Smooth banget lah. Kurangnya mungkin di bagian bonding antara Asuna dan Mito yang kok di skip sih gitu. Padahal kan kalau ini dijelasin, mereka ini sahabat karib gitu ya. Nih kita temenan bro. Itu kan bagus gitu. Tapi di skip juga nggak apa-apa sih, nggak ngaruh banyak gitu. Dan gue tetap suka gitu. Buat gambar, animasi, dan backgroundnya itu improve banget dari movie sebelumnya yang original scale. Benar-benar bagus, detail, dan animasinya itu smooth banget. Even ada 3D itu ngeblend banget nih, ngeblend abis sama animenya. Gue suka sudut-sudut atau pengambilan gambar yang ditunjukin, dan itu semua bener-bener manjain mata gue. Jadi sekuen yang ditunjukin di anime ini tuh top tier anjir. Soundnya gue juga suka banget, dan dari dulu bagian sound itu adalah bagian yang paling gue suka dari anime Sword Art Online. Foley-nya top, backsound-nya top, terus musik yang dibawain sama Lisa juga top banget. Judulnya UK. Dengan kombinasi ini, gue pastiin kuping lu bener-bener dimanjain sama anime ini, dan gue berasa seneng gitu abis denger backsoundnya gitu. Musik-musik yang ada sini tuh gue seneng banget gitu. Gue ngerasa teduh gitu, teduh banget gitu. Jok apa ya, ada sih, cuman ya kurang gitu. Tapi nggak penting sih jokesnya gitu, kayak tidak begitu penting gitu. Kekurangan yang cukup fatal menurut gue adalah terburu-buru. 2 jam serasa kurang untuk menjelaskan baik isi cerita. Gue pas nonton tuh kayak, loh kok cuman segini? Udah sampai di sini aja nih. Dan gue ngerasa ini cuman episode 1 anime Sword Art Online yang dipanjangin jadi 2 jam. Dan seperti yang udah gue bilang di awal, movie ini tuh Asuna banget. Kita yang biasa dapat porsi Kirito lebih banyak gitu ya, porsi scene Kirito lebih banyak, pasti akan ngerasa sedikit aneh. Tapi seenggaknya masih ada Kirito, jadi ya pantas-pantas aja dibilang movie ini tuh Sword Art Online. Gak kayak yang sebelah, adik-adik kecil padahal udah tua gitu, pakai baju pink gitu, bawa tembak gitu ya. Ganjil online. Alternate, bukan Sao. Gua nggak tahu villain di movie kali ini tuh siapa? Karena sama sekali nggak ditunjukin kejahatannya. Harusnya mulai dari awal tuh Kayaba pas jadi Headcliff dikenalin. Atau anggota-anggota Lavin Coven walau belum kebentuk dari awal udah dibikin ngerecok. Tapi ini cuma di bagian akhir. Ya akhirnya gue ngerasa kalau musuh terbesar ya diri sendiri yang diakibatkan oleh gamenya. Terus gue kurang suka cara munculin beberapa karakter di sini. Gue tahu maksudnya buat Easter egg, tapi ini bakal spoiler. Jadi ngasih Easter egg cameo Johnny Black, salah satu member Lavin Coven, kemunculannya kayak nggak berkesan anjir, kayak mas-mas so asik yang pingin ngerecokin malah. Kalau di akhir ya harusnya dari awal gitu. Ya cuman gini doang gitu. Terus ini canon nggak Om Bill? Anime ini itu nggak canon, alias nggak ada sangkut pautnya sama main story di animenya. Buat bukti, Mito itu nggak pernah diungkit-ungkit lagi kan sama Asuna di main story animenya. Padahal mereka ini temen yang super duper deket loh. Kalau mati ya kasih info lah gitu. Tapi kalau mau jadi canon tuh menurut gue bisa banget. Karena Progressive itu novel yang nyeritain dengan pelan dari lantai 1 dengan timeline yang beda dari main story-nya. Jadi kalau mau diselipin ya bagus-bagus aja. Karena gue nggak pernah tahu nih perjalanan Kirito sama Asuna di lantai-lantai awal. Tiba-tiba ya kayak yang di anime, tiba-tiba time skip dan mereka udah jadi overpower. Kirito yang solo udah kuat banget, dan Asuna yang udah jadi wakil ketua Night of Blood. Jadi, walau progresif ini cuma dimaksudkan sebagai reboot, tapi kalau Om Reki Kawahara mau nih, sebenarnya bisa-bisa aja disambung-sambungin karena ceritanya masih masuk akal di kepala gua. Kesimpulannya, gue suka banget sama movie anime ini. Mulai dari plotnya, penokohannya, animasinya, soundnya, terus banyaknya insight yang gue dapat itu memperkaya universe dari Sword Art Online yang ada di kepala gue. Dan gue cuman bisa bilang anjing nih Om Reki, gokil banget udah bikin Sao gitu ya, udah bikin Sword Art Online tuh dia gokil banget gitu. Gue berharap Sword Art Online tuh bener-bener ada di dunia kita gitu, nyata adanya, karena universe-nya itu begitu indah gitu. Dan gue suka banget sama universe-nya Sword Art Online gitu ya, andai ya gitu, universe ini tuh bener-bener ada gitu, dan gamenya beneran ada di tahun 2022 November gitu ya, beneran ada kayak di sini gitu. Wah gitu. Gue akhirnya cuman mikir gini waktu keluar bioskop, anjir ya kalau cuman segini doang mah kurang gitu. Buat skor gue bisa kasih 8,5 dari 10 sih buat movie kali ini. Terlepas gue bener-bener suka sama Sword Art Online karena gue ngefans banget sama ceritanya Sword Art Online ya. Ini tuh bener-bener bagus. Dan kalau lu tanya gitu ya, gue sebagai fans Sword Art Online gitu ya, wajib nggak nonton ini? Wajib anjir, walau nggak keren wajib banget gitu. Belum lagi cerita di movie ini tuh diceritain dari awal, walau ya pakai sudut pandang Asuna. Tapi gue penasaran sih sebenarnya sudut pandang Asuna di awal-awal itu, karena yang selama ini kita denger, kita tahu itu sudut pandangnya Kirito. Oh ya, saran gue jangan pulang dulu kalau misalnya masih bisa nonton gitu ya, karena di bagian akhir itu ada satu scene pendek sih yang nyeritain movie-nya bakal dilanjut, yang akan dilanjut di tahun 2022 ini. Gue jadi mikir kalau franchise Sword Art Online Progressive ini bakal dijadiin series, tapi dalam bentuk movie. Jadi kayak movie part-partan. Kalau ingat Digimon Tree, itu kan juga part-partan tuh ya. Mengingat novelnya juga belum selesai gitu, yang novelnya progresif. Ya walau infonya cuma segitu, tapi pas nunggu itu, ya mending nunggu aja sih.
karena lagunya bener-bener enak. Ya udah, gitu aja. Makasih udah mau nonton video review gua tentang movie Sword Art Online Progressive Hoshi Naki Yoru no Aria. Tonton video Wibu Lokal yang lainnya juga. Jangan lupa like kalau lu suka, subscribe Linso Studio, dan jangan lupa nyalain loncengnya juga biar kalian bisa cepet tahu kalau gua atau Yami ada di sini. Kalau gua atau Yami itu upload video gitu. Follow Instagram gua @admin_asura ada di sini, dan semua yang terlibat dalam video kali ini di. Ya udah, itu aja sih dari gua. Gua Asura pamit, dan untuk kalian semuanya, stay clean and sound.